Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini kita menghayati kata-kata pujian ini? Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bahkan saat tidak melihat jalan Tuhan, saat tidak mengerti rencana Tuhan, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Diuji dan diberkati. Mari kita berdoa sebelum lebih lanjut. Ya Tuhan, kami tahu dunia ini penuh dengan pergumulan, tetapi kami percaya bahwa bersama Tuhan kami siap untuk menghadapi segala tantangan. Bahkan kami tahu kadang ada banyak ujian dalam hidup kami, tetapi kami tahu bersama Tuhan juga kami menghadapi semua ujian itu. Biarlah oleh pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu kami dimampukan melewati semua ujian tersebut. Terima kasih Tuhan. Amin. Diuji dan diberkati. Memang kehidupan kita ini penuh dengan ujian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu masalah bisa datang. Bencana bisa terjadi, kedukaan bisa terjadi sewaktu-waktu. Sakit bisa datang. Banyak persoalan, baik dari sekitar kita, orang-orang sekitar kita, bahkan dari diri kita sendiri, bahkan dari sekitar alam sekitar kita. Cuaca yang ekstrim dan perkembangan global dunia bisa menjadi banyak hal yang merintangi hidup kita, mendukakan kita. Pendek kata, semua itu bisa menjadi semacam ujian buat hidup kita. Namun jangan takut, karena seperti tema kita, diuji dan diberkati. Diuji namun diberkati Tuhan juga. Sehingga penyertaan Tuhan bisa diandalkan. Mari kita belajar dari peristiwa ujian yang dilakukan Tuhan terhadap Abraham. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Namun saya bacakan beberapa ayat awal saja. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berkata kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dan ayat selanjutnya nanti membuat kita makin kagum dengan Abraham. Dan benar-benar dia menuju ke tempat itu. Dan betul-betul Abraham menyiapkan korban seperti yang Allah inginkan. Nah, di ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi di ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Tuhan menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya iman Abraham ketika dia diuji oleh Allah. Di ayat 1 dikatakan dengan jelas, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham. Dalam bahasa aslinya nakah. Atau Allah menguji kesetiaan Abraham. Saudara, kalau andai kata saudara diuji kesetiaannya oleh Tuhan, apakah kita didapati Tuhan punya iman kesetiaan yang benar, yang total pada Tuhan. Abraham adalah contoh orang yang diuji dan dia dalam tanda petik lulus ujian.
Karena dia punya iman yang sungguh-sungguh. Disinilah beda antara Abraham dengan saya atau dengan sebagian kita. Karena kalau saya atau sebagian kita mungkin begitu mendapatkan perintah dari Tuhan seperti yang dialami oleh Abraham, mungkin kita akan banyak bertanya-tanya, mungkin kita akan meminta banding. Ya Tuhan, masa Tuhan anak yang Tuhan sudah janjikan berpuluh tahun, yang setelah dibesarkan sekarang Allah mau minta dipersembahkan. Bagaimana sih Tuhan ini? Banyak kali kita itu komplain. Seringkali kita tidak yakin, bahkan ragu-ragu. Jangan-jangan Tuhan salah ini dalam mengambil keputusan. Jangan-jangan Tuhan salah ini dalam bertindak. Atau mungkin kita punya pikiran-pikiran negatif tentang Tuhan. Tuhan ini tidak bisa dipercaya. Masa dulu berjanji ingin memberi, sekarang setelah diberi diminta lagi. Tuhan ini bagaimana? Dan seringkali kita punya banyak pikiran yang mempertanyakan akan kebaikan Tuhan. Nah, disinilah bedanya Abraham dengan kita. Ketika dia diuji, dia lulus ujian. Kenapa? Karena Abraham benar-benar percaya. Dan kedua, Abraham benar-benar mengenal Allah. Percaya dan mengenal Allah membuat Abraham tahu Allah, ikuti saja. Seperti lagu sekolah minggu kan, percaya saja, percaya saja, percaya sedalam-dalamnya. Percaya saja sedalam-dalamnya, percaya yang beri kita menang oleh percaya saja, percaya saja. Wah, lagu sekolah minggu itu mengingatkan saya tentang iman yang sederhana, seperti iman Abraham. Pokok percaya saja sedalam-dalamnya. Nah nanti bagaimana? Ya nggak tahu, pokok percaya saja. Abraham percaya. Yang kedua, Abraham mengenal Allah. Abraham mengenal Allah dengan baik. Maka terjadi dialog yang baik. Ketika Abraham dipanggil Allah, Abraham di ayat 1, lalu sautnya, ya Tuhan. Lalu ada dialog terus sampai dengan bagian akhir. Masuk ketika Abraham dipanggil Tuhan di ayat 11, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, jangan bunuh anak itu, sebab telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah, dan seterusnya. Jadi ada dialog, ada komunikasi yang baik. Karena Abraham peka terhadap Allah, mengenal Allah. Apakah hari ini saudara dan saya peka mengenal Allah? Makin hari makin peka. Tuhan, saya yakin engkau bisa dipercaya. Tuhan, saya yakin ke depan Tuhan punya rencana-rencana yang terbaik dalam hidupku. Semakin Anda percaya, semakin Anda mengenal Allah, Anda semakin berani menghadapi segala tantangan, bahkan perintah Tuhan yang mungkin hari ini kita bertanya, Tuhan, kenapa aku mengalami hal-hal yang buruk ini? Tuhan, kenapa mengarahkan aku ke jalan yang seperti ini? Kenapa Tuhan memberi aku situasi yang negatif ini? Kenapa Tuhan memberi aku kedukaan ini? Banyak sekali mungkin pertanyaan dalam diri kita. Tapi disitulah perbedaan Abraham dengan kita. Karena Abraham tidak banyak bertanya, namun dia belajar untuk percaya. Dan ketika dia diuji, dia lulus ujian iman itu, dan dia diberkati kehidupannya. Karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini. Mungkin hari ini kita seperti kata pujian yang di awal kita nyanyikan, mungkin hari ini kita sedang tidak melihat jalannya, seolah jalan hidup kita gelap. Mungkin hari ini kita sedang tidak mengerti rencana Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Mungkin hari ini kita sedang bingung, Tuhan, kenapa janjimu itu damai sejahtera, masa depan. Tapi kenapa hari ini situasi seperti ini? Mungkin hari ini Anda kehilangan pengharapan dan mulai putus asa. Namun saudara, jangan cepat-cepat membuat kesimpulan. Karena kecepatan membuat kesimpulan bisa salah. Kalau Anda tidak mendasari dua hal tadi, percaya dan belajar mengenal Allah. Nah, kedua hal ini membuat kita berani berserah. Dengan berserah, percaya dan mengenal Allah, kita akan makin melihat bukan hanya pengharapan, tapi masa depan dan jalan bersama Tuhan. Itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham, menjadi seorang Abraham, bapak orang percaya, yang membuat kita sekarang belajar bagaimana harus hidup bersama Tuhan. Beranikah saudara hari ini di tengah kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang mungkin gak jelas, banyak hal yang kita
membuat hati kita ragu, membuat hati kita takut. Tetapi mari kita terus percaya pada Tuhan. Saya dikasih Tuhan, ada sebuah quotes yang menarik yang saya baca dari seorang yang bernama Oprah Winfrey. Dia mengatakan demikian, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Saya ulang, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Jadi sikap kita hari ini menentukan hari esok dan masa depan. Sikap ragu-ragu hari ini membuat kita makin takut, putus asa, khawatir, dan mungkin gak melihat masa depan. Tapi sikap percaya kita hari ini akan membuat kita melihat pengharapan, membuat kita berani menghadapi tantangan, dan kita akan melihat masa depan. Sikap yang benar membuat kita akan punya aktivitas yang benar. Seperti Abraham melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dia taat pada Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan sikap yang benar, dengan kepercayaan yang benar, dengan tindakan yang benar, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini kerjakan bagian-bagian kita. Biarkan Tuhan bekerja dengan leluasa melalui hidup kita. Biarkan Tuhan juga menuntun kita ke arah mana Tuhan mau bawa kita. Jangan takut, hari ini yang gelap itu akan menjadi terang. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Seperti Tuhan sudah menyediakan seekor domba buat menggantikan Ishak. Sehingga Abraham lalu tahu, oh ternyata ini rencana Allah. Tuhan sudah punya rencana ke depan. Tuhan ternyata tidak jahat. Tuhan ternyata tidak sedang mau mencelakakan anaknya. Melainkan Tuhan punya rencana-rencana yang baik ke depan. Beranikah kita mempercayakan hidup kita hari ini, esok, dan selanjutnya. Tangan Tuhan, mari jaga sikap iman kita hari ini. Karena hari ini sikap iman kita akan menentukan masa depan. Saudara sedang diuji, dan sebaliknya Tuhan juga sudah siapkan berkat. Diuji dan diberkati bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin terus percaya, kami ingin terus mengenal Allah dan mempercayakan hidup kami pada Tuhan. Biarlah kami hadapi segala tantangan hari ini dalam kekuatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang merancangkan yang baik. Tuhan sedang membuat hal-hal yang akan menolong kami melalui hari-hari yang sukar dan seringkali cobaan yang berat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, mari tetap percaya dan selalu percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,